Kalau keakuan kita yang beramal, ego kita itu tidak dapat dikatakan dengan amal solih. Itu amal yang salah, mal'un, amal yang dikutuk, yang tidak disenangi Allah. Andaikan itu dibawa malaikat, amal itu busuk bagaikan baunya bangkai. Rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi'ulumi fid daraini amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbana 'allimna ma jahilna wa dzakirna ma nasina wa amtana ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Shadaqallahul 'azim. Jemaah majelis pengajian tauhid yang saya hormati, senantiasalah doa saya kepada Allah, terus kita Allah beri paham terhadap kajian ini, dan mohon saya kepada Allah kaji ini menjadi sikap dan menjadi kepribadian kita di dalam kehidupan kita di dunia yang fana ini. Mudah-mudahan kita di hadapan Allah benar-benar kita ini hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah. Syukur alhamdulillah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selamat nikmat yang begitu banyak Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan sajalah, mudah-mudahan kita ini semua pandai menggunakan nikmat itu dengan sebaik-baiknya. Karena nikmat yang diberikan Allah tidak hanya sekedar Dia berikan, tapi ada waktu dan saatnya nanti Allah meminta pertanggungjawaban atas nikmat yang Dia berikan, termasuk nikmat kehidupan ini. Lantunan selawat dan salam kepada rohaniah junjungan alam baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaika ya Rasulullah. Mudah-mudahan kita, kedua orang tua kita, keluarga kita semua mendapatkan syafaat itu di dunia sampai di akhirat kelak. Amin, amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Jemaah yang dimuliakan Allah, sesungguhnya hijab atau dinding
atau penghalang kita untuk sampai kepada Allah, untuk usul kepada Allah. Hijab yang terbesar itu adalah diri kita sendiri. Itulah hijab yang terbesar untuk kita atau menghalangi kita untuk sampai kepada Allah. Maka wujud diri yang dimaksudkan di situ adalah masih adanya pengakuan diri kita, masih menonjolnya ego diri kita, masih kita merasa diri kita ini wujud, masih merasa diri kita ini ada. Padahal yang sesungguhnya yang sudah kita pahami kalau diri kita ini tidak pernah wujud, tidak pernah ada. Maka ini mesti kita sikapi sebagai bekal kita di dalam hidup dan di dalam beribadah. Jangan sampai kita masih melihat diri ego keakuan kita. Karena apa jemaah dimuliakan Allah? Keakuan diri itu adalah dosa besar. Apatah lagi kalau kita sempat beramal ibadah, masih ego itu, keakuan itu, maka ini harus kita tinggalkan. Bahkan kita tingkatkan, wajib kita meninggalkan keakuan atau ego diri itu. Karena ini dalam pandangan tauhid ini adalah termasuk najis. Maka sia-sialah seluruh amal ibadah kita yang kita lakukan semasa hidup di dunia ini kalau masih kita berlandaskan beribadah itu masih wujud keakuan diri. Pada akhirnya, pada waktunya nanti kita akan menyesal. Kenapa kita menyesal? Karena kita berharap dari amal itu adalah kebaikan, tapi nanti kita malah mendapatkan ganjaran berupa kejelekan. Tentu kita tidak menginginkan itu. Maka oleh karenanya jemaah yang dimuliakan oleh Allah, camkan di dalam hati, ya kita mesti meninggalkan. Maka bahasa Rasul, kita mesti mematikan keakuan diri itu. Ini artinya apa? Kalau ada hadis mengatakan, kalau kau ada, kata Allah, aku tak pernah ada. Tapi kalau kau tidak ada, maka akulah yang menggantikan dirimu. Maka putuskanlah mata rantai. Kalau yang berkuasa di diri kita ini, itu bukanlah kuasa kita, tapi itulah wujud nyata kuasa Allah. Ketika kita berkehendak, janganlah kita memandang kehendak itu kehendak kita, tapi pandanglah itu kehendak Allah. Dan itu adalah wujud nyatanya Allah. Ketika kita mengetahui, janganlah kita mengklaim kitalah yang mengetahui, tapi sesungguhnya pengetahuan itu adalah nyatanya Allah.
sampai akhirnya kepada kalam yang berkata-kata itu bukanlah kita, tapi itu nyatanya Allah. Maka kalau begitu, Allah lah yang nyata di dalam batin kita, sedangkan diri kita sendiri sudah tiada. Ya, disinilah kita jemaah dimuliakan oleh Allah untuk mempanakan diri. Ya, karena mempanakan diri adalah hal yang pokok, hal yang penting kita lakukan. Bahwa Allah lah yang wujud, Allah lah yang nyata, sedangkan kita tidak pernah ada. Maka pandanglah secara keseluruhan bahwa nyatanya diri kita ini tempat melihat Allah, tempat melihat kenyataan Allah, bukti wujudnya Allah. Ya. Maka inilah terus menerus yang kita saksikan, yang kita musyahadahkan, berliqa, bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan lagi munculkan keakuan itu. Lihatlah jemaah dimuliakan Allah, diri sejati kita itu sudah bertabaddil, sudah berganti ya, dengan sifat wujudiyah Allah. Maka sifat wujudiyah Allah yang ada pada diri kita ini, itulah diri rahasia kita. Dan itulah diri sebenar-benar diri kita yang sudah esa bersama Allah. Itulah yang harus ada di batin kita. Sekali lagi saya ulang, diri rahasia kita itulah dalam batin ini yang senantiasa kita saksikan. Karena itu adalah wujud nyatanya Allah Ta'ala di diri. Sedangkan kita sudah tidak ada, kita tidak bersifat. Maka lihatlah diri sejati itu. Kemanapun kita pergi, inilah yang harus kita saksikan. Tapi ini bukan sebuah lamunan, bukan sebuah hayalan, tapi zahirkanlah ya, diri yang batin itu, diri rahasia itu, karena diri rahasia kita Allah lah, Allah. Zahiru abdi, zahiru rabbi batinul abdi. Zahirnya Allah, nyatanya Allah itu pada diri batin hamba. Dan kenali, pahami ini dengan baik-baik. Karena yang dikatakan amal soleh itu, apabila yang beramal itu adalah diri sejati, diri batin, atau diri rahasia kita, ya, atau diri sebenar-benar diri. Inilah sikap batin kita di dalam berubudiyah. Karena yang bersumber dari itulah amal itu baru dikatakan dengan amal soleh. Kalau keakuan kita yang beramal, ego kita itu tidak dapat dikatakan dengan amal soleh. Itu amal yang salah, mal'un, amal yang dikutuk, yang tidak disenangi Allah. Andaikan itu dibawa malaikat, amal itu busuk bagaikan baunya bangkai, maka tidak ada yang menyenangi itu. Apatah lagi yang maha suci, Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita mau masuk kepada memfanakan itu,
maka dengan cara keluarlah kita, khurija angka, tinggalkan itu keakuan diri, ya, karena itu adalah najis di sisi Allah, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lepaskan wujud kita itu dengan cara apa? Melepaskan wujud keakuan tadi itu, yakni dengan cara tidak pernah kita merasa kita ini adalah wujud. Kita tidak pernah merasa kita ada. Kita tidak pernah merasa kita berkuasa, berkehendak, mengetahui. Ya, semua itu adalah nyatanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka ini kalimat yang sederhana, yang singkat inilah yang harus kita pertahankan, bahwa tuan-tuan sekalian sudah diantarkan, ya, bisa mengenal diri sejati, mengenal diri rahasia itu. Maka itu adalah penzahiran atau kenyataan Allah, ya, yang harus kita yakini, karena sifat itu adalah kenyataan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sama keberadaan itu antara Allah dan Muhammad. Allah itu adalah zat, Muhammad itu adalah sifat. Maka Allah dan Muhammad tidak pernah berpisah, tidak pernah berjarak. Karena Allah adalah zat, Muhammad adalah sifat, maka zat dan sifat tidak pernah berpisah antara satu zat dengan sifat itu, tapi dia esa, satu, menyatu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Nabi Musa punya keinginan untuk bertemu dengan zat Allah, tapi itu tidak pernah terjadi. Kita hanya bisa bertemu dengan diri rahasia itu. Dan ingat, diri rahasia kita itu adalah seperti apa yang dikatakan Rasulullah tadi, zahiru rabbi batinul abdi. Nyatanya Allah itu pada diri batin. Maka diri batin kita itu adalah esa bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saya sering ingatkan, kita tidak bisa mengatakan kita beramal ikhlas, sholat ikhlas, puasa ikhlas, haji ikhlas, sedekah ikhlas. Kita tidak bisa mengklaim kita beribadah karena Allah, kalau nyatanya yang beribadah itu ego kita. Tapi jika amal yang keluar dari diri rahasia itu, itulah yang diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kenali itu baik-baik, karena syarat beribadah mesti mengenal. Sesudah mengenal baru menyaksikan, sesudah menyaksikan baru bertemu, dan akhirnya fana bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, jadi kalau kita sudah tahu rambu-rambu hijab di diri kita ini adalah keakuan dan ego itu, maka sadari, ya, buatlah satu pengakuan, pernyataan, kalau benar kita ini sesungguhnya adalah tiada, yang ada itu hanya Allah. La mawjudu illallah. Tidak ada yang wujud terkecuali Allah.